tugasnya dari kelompok 2. Sebelum kita mulai, eh, kita memperdengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Monggo untuk yang bertugas bisa share screen. Baik, Pak. Siapa bilang yang sehat itu nggak enak? Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia
Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Batuk dan pilek. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Imam. Persilakan. Terima kasih. Sebelumnya untuk teman-teman non-muslim, kami persilahkan untuk berdoa dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai wadah untuk menimba ilmu, meningkatkan kompetensi dan memperatali silaturahmi di antara kami. Berikanlah pada kami kemudahan dalam memahami setiap materi yang akan disampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menyerap ilmu dengan baik dan bermanfaat. Mudahkanlah proses belajar mengajar, berikanlah kelancaran dan keberkahan dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Anugerahkanlah pada kami semangat belajar yang tinggi, kesabaran dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang berkualitas, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa wasi'a. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana kulla asir li'anna taysira kulli asiri alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Imam. Untuk selanjutnya laporan dari Ketua Angkatan 2 untuk laporan sebelum pembelajaran. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat duduk, siap gerak. Lapor, peserta Latsar Angkatan 7 berjumlah 41 orang siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Bu Lili, ini teman-teman dari Angkatan 7, berjumlah 41, sudah siap mengikuti materi. Untuk waktu dan tempat, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Lili yang dapat menyampaikan materi. Baik. Baik. Cek suara saya terdengar Mas Wandi? Oke, masuk, Bu. Nggih, baik, makasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Pagi. Suasananya kok Pagi, mencekam Bu. ya, Mbok senyum, ayo senyum dulu. Iya, terima kasih. Iya, saya jadi horor masuk kelas ini kalau mencekam ya. Oke, baik, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Nggak cukup, bahagia hari ini? Alhamdulillah. Bahagia, Bu. Alhamdulillah bahagia, Bu. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia hari ini? Satu aja. Bertemu dengan Bu Lili. Wow,
Oke, ini modelnya perayu ya ini rupanya ya. Oke, terima kasih kok sudah tahu nanti saya galak loh padahal. Oke, coba yang lain. Apa yang buat bahagia hari ini? Karena sehat, Bu. Sehat, oke. Ibu sehat. Bu Rosita dari mana ini? Dari Kemenak Boyolali, Bu. Boyolali. Ibu penyuluh agama. Iya, Bu, penyuluh agama Kristen. Agama apa? Kristen. Oh, Kristen. Selamat datang, nggih. Nggih, kok cantik sekali rambutnya panjang. Terima kasih. Silakan, yang lain, Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Oke, Bu. senyum dong. Oke, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini mengawali perjumpaan kita dalam serangkaian Latsar Agenda 2 ya. Bapak Ibu nanti akan beberapa kali bertemu saya nanti untuk menyelesaikan periode Agenda 2 kita. Dan nanti kelas kita akan diwarnai dengan sharing-sharing ya, bicara pengalaman Bapak Ibu mengenai pembacaan panjenengan mengenai agenda 1 yang sudah lampau ya, maupun pembelajaran agenda 2 yang sudah Bapak Ibu terima modulnya dan baca-baca. Kira-kira seperti apa? Apakah ada kendalanya? Nanti kita lebih banyak sharing-sharing mengenai penerapan agenda 2 ini di instansi Bapak Ibu. Ya, jadi kendalanya apa? Kemudian tentu kita mulai dari definisinya, definisi tiap komponennya apa, kemudian Bapak Ibu butir-butir nilainya yang muncul apa, kemudian Bapak Ibu ada kendala penerapan atau apa yang menjadi permasalahan dalam penerapan di tempat kerja Bapak Ibu. Nanti untuk menyeberang atau menuju ke agenda 3, nanti juga kita akan analisis kira-kira yang sangat teoritis di agenda 2 ini yang bisa diterapkan untuk tindak lanjut dalam aktualisasi maupun habituasi jenengan itu ide yang mana. Ya, sudah siap belajar Bapak Ibu? Siap, Bu. Udah, Bu. nggih, kontraknya Siap, kita Ibu. sudah Siap, nggih, Bu, siap. Siap, Bu. kontraknya kita sudah tentukan waktunya. Tentu Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan pekerjaan yang menjadi tusi Bapak Ibu di luar porsi kita nanti di luar pertemuan ini. Baik, semua kelompok sudah ready. Yang kurang satu tadi sudah muncul? Sudah, nggih? Sudah, Ibu. Kira nggak ada kendala, nggih? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali, saya izin share screen. Bentar. Filenya mana ya? Ini. Apa sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Hai, Ibu. Sudah, nggih? Baik. Ya. Dimulai dari depan aja. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan oleh panitia sedikit. Nama saya Lili. Ingat Lili, ingat? Apa? Bunga. Bunga. Nah, bunga ya. Bapak generasi muda rupanya. Lili, Bu. Nggak ada yang ingat sendal. Oh, tahu, Bu. Tahu Taunya ya, swallow, ada Bu. sendal Lili ya. Zaman bapak Saya ibunya dulu atau mbah-mbahnya dulu. Saya kira akan menemukan ingat Lili, ingat sendal. Tapi ingat bunga. Lumayan. Saya Wida Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Tim bersama Mas Fandi maupun Mas Green dulu. Mbak Lulu juga ada. Di sini kita akan membahas
apa namanya fokus ke agenda 2. Apa yang ada di sini tentu masuk dalam rangkaian seluruh komponen untuk membekali Bapak Ibu dalam menjadi latsar. Kira-kira Bapak Ibu ini menjadi latsar sudah pengalaman atau baru ini coba-coba? Tentu baru ya. Ya, Bu. Baru berapa bulan? Bulan kurang, Bu. 1 bulan. Sebulan kurang Baru ya. pekan kedua, Bu. Oke, ada yang mau balik kanan? Wah, ternyata rak enak ya. Gimana? Lanjut terus, Bu. Siap Maju lanjut, Bu. terus, lanjut Lanjut ya. terus, Bu. Oke, Gaskan. semakin mantap ya. Oke, ada yang semakin mantap, ada yang jadi gamang, ada yang biasa-biasa aja, belum ngerasain gimana-gimana gitu ya. Maka Bapak Ibu salah satu apa namanya agenda atau materi atau program kita adalah membekali Bapak Ibu secara teori terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu mencocokkan antara teori yang ada, kemudian menerapkannya dalam bidang pekerjaan Bapak Ibu, berusaha untuk menganalisis kira-kira apa sih kendala permasalahan yang ada untuk diangkat menjadi aktualisasi dan habituasi. Habituasi nanti harapannya apa yang Bapak Ibu pelajari, agenda-agenda yang ada itu mendarah daging menjadi nilai-nilai yang meresap dalam diri Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu betul-betul menjadi ASN yang baik sesuai textbook, sesuai teori maupun perilakunya mencerminkan hal itu dan kendala yang ada bisa di problem solving dengan gaya masing-masing Bapak Ibu. Oke, eh, mohon maaf ini saya dalam keadaan agak kurang fit ya, batuk ya. Nanti kalau suaranya kira-kira sudah sengau, cukup mengganggu pendengaran Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan membaca mandiri. Ya, saya tidak ingin merusak selera Bapak Ibu selanjutnya dengan suara saya lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, nanti akan kita belajar definisi, kemudian kalimat afirmasi, kode etik, dan kata kunci. Ya, 4 hal. Ulangi, apa tadi? 4 hal itu yang kita pelajari. Definisi, Definisinya, kalimat kemudian afirmasi, kalimat kata afirmasi kunci, versi kata jenengan, kunci, Kode etik. kode etik, dan kata perilaku dan kata kuncinya. kunci. Baik, ya. Jadi pengikatnya ada 4 ini. Setiap komponen yang di agenda 2 pengikatnya ada 4. Yaitu Bapak Ibu akan melihat apa sih definisinya di modul. Kemudian Bapak Ibu membuat kalimat afirmasi untuk terkait dengan sikap itu atau komponen itu terkait dengan diri Bapak Ibu pribadi, panduan perilaku yang akan bisa diamati, dan kata kuncinya apa yang kira-kira membuat dengan ke-trigger ketika mendengar kata kunci itu langsung ingat kompeten. Ketika mendengar kata kunci X, Bapak Ibu langsung ingat kolaboratif, kayak gitu. Ya, kita hari ini menu kita sampai di situ dulu. Mungkin untuk analisis dan penerapan di tempat kerja akan ada apa namanya waktu atau sesi berikutnya. Oke, boleh Bapak Ibu, apakah semua komponen terlihat di layar dengan baik? Coba, terlihat, saya Bu. ingin Bapak nih, Pak Fasih Hibatul, panjang sekali namanya. Pak Fasih, semangat Pak. Iya, coba Bapak ini cukup eye catching ya, cukup menyita perhatian saya Bapak. Silakan untuk kompetensinya dibaca Pak. Definisi masing-masing atau komponen dari agenda 2 ini dibaca Kalau dulu aja apa saja. Oke, izin baca nggih, Bu. Oke.
untuk materi agenda 2, Mm-mm. komponen-komponen berakhlak. Yang pertama Mm-mm. adalah beri orientasi pelayanan, yakni Mm-mm. kami berkomitmen memberikan pelayanan prima dan dari kepuasan demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, Mm-mm. akuntabel, kami Mm-mm. bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Mm-mm. Yang ketiga adalah kompeten, Mm-mm. kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Mm-mm. Selanjutnya adalah harmonis, kami Mm-mm. saling peduli dan menghargai perbedaan. Selanjutnya loyal, kami Mm-mm. berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Sekian Ibu, Oke. terima kasih. Terima kasih. Bapak mulai dari berorientasi pelayanan. Boleh ya, oke. Nanti urutannya sesuai dengan textbook akan kami atur sesuai ya, kompeten dulu, akuntabel, dan seterusnya. Tapi semua sudah dibacakan dengan berurutan dan baik jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Ah, yang pertama yang akan kita bahas satu persatu adalah kompetensi. Dari sini ya, di atas ini kompetensi Bapak Ibu ya. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya. Oke, ada kalimat afirmasinya. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompetensi ini dari bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Kompetensi atau kompetensi itu dari bahasa Inggris ya. Artinya secara letterlock adalah kemampuan atau kapabilitas ya. Nah, di sini ada kalimat afirmasi yang muncul. Artinya kompetensi itu bisa stagnan, bisa berkurang, bisa menurun, bisa hilang, bisa apalah tertutup oleh urusan-urusan yang lain sehingga mengurangi kompetensi, tingkat kompetensi. Maka kompetensi ini harus terus untuk dipelajari, dikembangkan, diasah sehingga Bapak Ibu menjadi ahli ya atau kompeten di bidangnya. Kita disebut orang yang kompeten itu jika mumpuni ahli di bidangnya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sebagai apa ya, sudah menduduki jabatan sebagai ASN, ada namanya penilaian kompetensi diukur ya. Kalau guru nanti Bapak Ibu juga ada penilaian kompetensi sebagai guru, misalnya sebagai kepala atau sebagai apapun, mungkin setiap tusi nanti ada pengukuran kompetensinya. Jadi pengingat Bapak Ibu, apakah kompetensi saya sudah perlu di recharge, diisi ulang atau gimana ini? Ya, semakin lama nanti mungkin Bapak Ibu akan lupa dengan tugasnya atau kendo atau kurang, ya maka kompetensinya perlu ditingkatkan. Nah, salah satunya dengan belajar. Belajar itu ada secara mandiri, ada secara eh, penugasan, tugas kewajiban. Maka Bapak Ibu sebagai ASN nanti ada jam-jam wajib ya setiap tahun di mana Bapak Ibu harus punya agenda untuk meningkatkan kompetensi ini. Ada 20 jam, ada Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan berapa dan seterusnya itu sesuai dengan tusi Bapak Ibu nanti akan ada panduannya atau kewajibannya. Ya. Nah, alam tak kambang jadi guru. Apa artinya? Kira-kira. Bapak Ibu pernah mendengar jargon ini alam tak kambang jadi guru. Ya, Bu. kita bisa belajar dari sumber mana saja. Artinya untuk peningkatan kompetensi ini Bapak Ibu bisa berasal dari lingkungan sekitar, dari senior, dari buku secara mandiri maupun dari studi lanjut. Ya. Jadi ada banyak hal untuk meningkatkan kemampuan jenengan. Ya, oke, ini ya kompetensi, keep dulu. Kemudian account dan able, akuntabel disambung. Account itu hitung, di account dihitung. Able bisa, mampu.
Apa artinya kalau akuntabel dari kata account and able? Kira-kira apa? Bisa dihitung. Apanya yang bisa dihitung? Kemampuannya, Bu. Kemampuannya bisa Tanggung dipertanggung jawab. Jawabkan. jawabkan. Ya, bisa ditanya. Dari saya misalnya titip nih 10 barang kepada jenengan. Akuntabilitasnya akan bisa diprediksi atau dihitung dari 10 barang yang saya titipkan yang kembali utuh berapa? Apa separuh? Apa 8? Apa 10-10-nya kembali dengan utuh dan baik? Maka akuntabilitas bisa dihitung. Ya, akuntabilitas bisa ditengarai, bisa diketahui. Account and able. Bapak Ibu akuntabilitasnya seperti apa? Nanti bisa dilihat dari ciri-ciri atau dari tanggung jawab yang diberikan itu kepercayaannya apakah semua terpenuhi atau ada yang skip. Ya, oke. Akuntabilitas atau akuntabel. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pelayanan. Tentu sebagai PNS, Bapak Ibu CPNS atau PNS di sini Bapak Ibu sudah sadar posisi, sadar tusi bahwa jenengan itu nama lainnya adalah Ya. abdi negara, bukan bos negara kan? Abdi loh, ya, bukan bos. Berarti yang memberi pelayanan atau yang diberi pelayanan? Memberi pelayanan, Bu. Memberi, oke, berorientasi pelayanan. Jadi dari sini kita sudah disadarkan bahwa kita itu Bapak Ibu nyemplung daftar royoyo angel mengalahkan banyak orang itu untuk melamar menjadi abdi. Ya, kalau abdi dalam jelas nih tugasnya, Mbak ambil ke minum, Mbak ambil ke maem siang dong gitu, atau Mbak kok rumahnya masih kotor ini ya, maka cepet-cepet. Maka begitu juga dengan abdi nih. Jika ada yang membutuhkan bantuan, jika ada yang membutuhkan pelayanan, Bapak Ibu yang dipanggil sebagai pelayan sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Tentu kalau ada siswa yang bermasalah, Bapak Ibu guru yang dipanggil. Kalau ada bagian PTSP pelayanan umum yang bermasalah, tentu Bapak Ibu sesuai bagiannya yang dipanggil. Jika ada keinginan pernikahan, mungkin Bapak Ibu penghulu yang diminta datang. Jika ada tim IT, ya, kendala di universitas, Bapak Ibu tim IT-nya yang dipanggil untuk bisa membantu. Oke, bisa diikuti ya Bapak Ibu sampai 3. Berikutnya adalah poin harmonis. Harmonisasi. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita punya banyak beragam suku bangsa. Yang ada di satu instansi juga tentu dari berbagai suku, berbagai karakter, agamanya macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Tapi semua nyemplung dalam pons yang sama, dalam kolam yang sama. Iwake enek nila, ada mujair, ada lele, ada macam-macam bagaimana bisa berbagi. Oke, harmonisasi perlu ada yang mengorkestrasi ya, mengorkestrasi atau mengatur ya. Tentu diri kita sendiri dari pertama awalnya ada kepedulian. Kemudian Bapak Ibu menghargai perbedaan. Tapi tentu nanti Bapak Ibu akan menyadari dan mungkin baru sebulan Bapak Ibu sudah bisa merasakan ada gesekan-gesekan kepentingan dalam instansi kita. Ya, ada teman sejawat yang nggak helpful, nggak peduli, ada atasan yang kurang care, ada bawahan yang nggak mensukseskan tugas bersama, ada macam-macam nanti ya.
Tapi bagaimana harmonisasi ini akan bisa dibangun dengan kehadiran Bapak Ibu di sana sebagai agen perubahan. Ya, nanti harapannya tentu Bapak Ibu bisa membawa dampak yang lebih baik. Berikutnya apa Bapak Ibu mulai ngantuk ini? Ayo apa? Sampai mana coba? Loyal, Bu, loyal. Loyal, oke. Apakah loyal ini sudah ada dalam diri Bapak Ibu? Insya Allah sudah, Bu. Tipe-tipe setia atau tipe-tipe dipertanyakan kesetiaannya nih? Setia, Bu. Setia ya. Disakiti, Oke. Bu. Betul Bapak Ibu. Setia itu bakat loh, karakter loh. Oke. Jadi dari wajah-wajah kelihatan ini kalau pria-pria setia dan wanita-wanita setia ya. Oke, Amin. loyal. Nah, frame kita akan kita perluas loyalnya pada bangsa dan negara, pada NKRI. Kan baru kemarin Bapak Ibu dengar ya, adanya diaspora yang susah untuk diajak pulang karena enak di luar negeri. Padahal negara memanggil, perlu apa namanya, sumbangsih tenaga Bapak Ibu. Nah, walaupun diiming-imingi gaji 60 juta di luar negeri, apakah kira-kira ini Bapak Ibu akan berpikir 2 kali atau langsung nggak usah berpikir ketika negara memanggil itu Bapak Ibu langsung pulang? Tentu ini akan perlu telaah lebih lanjut ya, pemikiran lebih lanjut. Tapi dari situ sebagai indikator awal, loyalitas seorang PNS, seorang abdi negara itu adalah bangsa dan negara yang terutama, ya, terutama bangsa negara. Dan ini diharapkan ya kita selaraskan dengan kepentingan yang lain. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan agamis, ada kepentingan suku, ada kepentingan ini semuanya bisa selaras. Sehingga kita tidak dibentur-benturkan dengan berbagai kepentingan. Ya, tapi dengan loyalitas kita yang ada, kita bisa memilih apa namanya? Mendahulukan kepentingan negara. Oke, berikutnya suara ibu deh. Ya, suara cewek yang merdu. Sampai mana? Halo? Adaptif. Siapa? Adaptif, Bu. Oh, adaptif. Ya, bisa dibaca? Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, berarti di dalam adaptif ini Bapak Ibu sebagai generasi Gen Z atau generasi X atau generasi muda, maka kita berhadapan dengan tantangan yang namanya rapid change atau perubahan yang terus mendera, ya, yang bertubi-tubi. Ada perubahan itu yang sempat nggak sempat kita leren gitu, sudah berubah lagi. Ya, namanya ada perubahan yang terus-menerus. Nah, sebagai insan, terutama abdi negara, Bapak Ibu dengan tusi masing-masing, nanti diharapkan Bapak Ibu bisa adaptif atau menyesuaikan diri itu dengan perubahan, tidak ngelokro. Wah, lagi sudah mendengar adzan ya? Kita selesaikan tinggal satu. Baru sebentar, Bapak Ibu kok sudah harus berubah, menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, maka Bapak Ibu ini harus bisa cepat untuk mengambil peran dalam perubahan. Apa yang diperbaiki, apa yang diinovasikan sesuai dengan tuntutan perubahan itu Bapak Ibu terapkan. Baik dalam bidang tugas, penyelesaian tugas, maupun dalam sosial. Dalam Bapak Ibu berteman dan seterusnya. Itu Bapak Ibu selalu adaptasi. Terakhir adalah kolaboratif, Bu. Kolaboratif. Kan sudah kenal ini, sering kita mendengar kolaps gitu ya, yang pakai B bukan pakai P. Ya, artinya bekerja Kerjasama, Bu. bekerja sama. Tapi dalam bekerja sama itu ada komponen yang penting yang disebut dengan sinergisitas atau sinergi.
Tidak asal kerjasama, tapi kerjasama yang bersinergi. Semua mengambil peran dalam kerjasama tersebut. Takutnya kalau cuman kerjasama, nanti enek sing gandul, enek sing tidak berperan aktif, tidak berkontribusi. Akhirnya cuman menjadi beban, cuman menjadi apa namanya, Benalu, Bu. gundelan. Iya. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu membangun apa namanya nuansa atau suasana yang bisa untuk sinergi. Baik, Bapak Ibu sudah mendengar panggilan untuk sholat, panggilan adzan. Ini kita break 15 menit. Apa cukup, Bapak Ibu? Cukup, Bu. Insya Allah cukup. Cukup, nggih. Kita nanti sekitar jam 11.50 nanti kita break selama 20 menit untuk melayu sholat karo ngemplok sidik gitu ya, biar bisa kuat untuk menghadapi kenyataan. Bapak Ibu nanti bisa kembali ke ruangan ini sekitar jam 12:15 atau jam 12:20. Begitu nggih, kita sepakati nggih. Nggih, Oke, Bu. Siap, Iya, Bu. Bu. kami Sepakat, Bu. persilakan Siap. Bapak Ibu nggak usah dimatikan, biar hidup saja. Nanti Bapak Ibu kembali langsung, tidak kesulitan untuk menghubungkan lagi. Terima kasih, kami skors dulu untuk istirahat, sholat, dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk teman-teman petugas record Zoom itu ya, recordnya di pause dulu. Nanti ketika dimulai lagi baru dilanjutkan. Oke, monggo silahkan istirahat dulu. Pembicaraan kita baru sampai di sini. Biar tidak terputus, maka kami lanjutkan untuk penjelasan mengenai sikap 1 atau nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ya, tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang orientasi pelayanan, definisinya bagaimana, kemudian kode etik perilaku, kemudian nilai yang bisa Bapak Ibu aktualisasikan nanti seperti apa, dan contoh sekarang Bapak Ibu mulai bisa untuk melihat sekeliling Bapak Ibu, menilai atau menganalisis contoh-contoh penerapan orientasi pelayanan. Apalagi Bapak Ibu kemarin sudah melihat role model, mungkin beliau yang menonjol salah satunya adalah berorientasi pelayanan, sehingga jenengan ambil sebagai model. Bisa jadi ya, nanti ada salah satu karakter beliau yang mungkin membuat Anda tertarik untuk menganalisis, melihat lebih lanjut mengenai orientasi pelayanan beliau. Oke, kita keep yang pertama ya, kita bungkus orientasi pelayanan, kemudian kita lanjutkan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas tadi accountable ya, dapat dihitung, artinya dapat dipertimbangkan, dapat dilihat, ditimbang, itu dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana nilai-nilai ini teraktualisasi dalam penyelesaian tugas Bapak Ibu nanti, ya. Indikatornya adalah Bapak Ibu memahami apa sih esensi dari akuntabilitas di sini itu apa, ya? Bagian apa yang Bapak Ibu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Kalau yang bukan bagiannya jangan diambil ya, itu porsi teman yang lain. Jadi misalnya sebagai guru, akuntabilitasnya apa? Mengajar dengan baik, membuat bahan pelajaran, mengoreksi hasil karya siswa. Bapak Ibu mungkin tidak perlu mengurusi hal-hal yang terkait dengan publikasi atau mungkin humasnya atau dan seterusnya. Tapi lebih ke ranah
tusi Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terukur, sudah bisa dipertanggungjawabkan? Jangan-jangan tugas kita keteteran, kita malah ngurusi banyak tugas yang lain. Nah, nanti akuntabilitasnya akan bisa ditengarai dari situ. Kemudian Bapak Ibu melihat panduan perilaku kode etiknya akuntabel itu apa. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa mengakulturasi nilai-nilai akuntabilitas, ya value-nya ada jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas, menggunakan BMN secara baik. Kalau guru ranilep penghapus, ranilep penggaris yang di sekolahan gitu ya. Sesuai dengan tusi Bapak Ibu apa pulpen apa. Ini termasuk juga hal-hal yang tidak kita sadari waktu. Waktu ketika kita apa namanya bekerja itu ada yang mengambil waktu istirahat dengan seluas-luasnya, mengambil waktu apa gitu. Padahal itu termasuk yang akuntabilitas korupsi waktu itu ya, yang berisiko. Kemudian Bapak Ibu harus dapat melakukan dengan efektif dan efisien, serta yang terpenting juga tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Oke, Bapak Ibu nanti bisa mulai menganalisis orang yang di sekeliling jenengan itu yang akuntabilitasnya bagus, orangnya amanah sekali. Itu yang siapa sih gitu? Atau dengar-dengar dari diskusi teman itu Bapak A, Ibu B, kira-kira yang terkenal dengan figur beliau akuntabel. Bisa dipertimbangkan untuk nanti dipelajari menjadi role model dan seterusnya. Oke, yang berikutnya yang berikutnya adalah ketiga kompetensi. Ya, kompetensi itu kemampuan. Kompetensi. Nah, di sini ada beberapa indikator, ada 8. Memahami lingkungan. Kompeten itu berarti tahu medan, ya, paham medan, ya. Bapak Ibu pekerjaannya apa, lingkungan yang mengaruhi apa, pola strategis yang bisa digunakan apa, dikelolanya seperti apa, teman, sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya atau material dan metodenya apa, nanti yang bisa dikelola, ya. Kemudian Bapak Ibu juga mempelajari kebijakan yang ada mengenai pekerjaan Bapak Ibu, ya. Kebijakan-kebijakan yang berlaku, tren-tren yang ada gitu, termasuk kompetensi. Memahami pentingnya pengelolaan pengembangan SDM ya, secara nasional dan global. Tantangan kedepannya jenengan ini pekerjaannya seperti apa? Kira-kira kalau guru begini begitu saja akan terlindas dengan AI enggak? Kalau guru kok cuman gitu-gitu saja, nanti ada guru robot enggak? Misalnya gitu, yang guru ya. Ya, misalnya penyuluh kok cuman begitu-begitu saja. Apa resiko-resiko pekerjaan jenengan yang terjadi? Kalau kompetensinya enggak dikembangkan, enggak ditingkatkan, akan tergantikan oleh siapa kita? Nah, ini kompetensi atau keahlian. Mampu mengajukan pemikiran kritis yang terkait dengan konteks pembelajaran nasional dan global bidang pekerjaan jenengan ya. Jadi mulai nanti critical thinkingnya berjalan. Menjelaskan aspek kompetensi secara konseptual dengan pengembangan kapasitas diri. Kemudian hubungannya dengan nilai dasar PNS, memberikan contoh perilaku untuk pengembangan diri, untuk berubah, membantu orang lain belajar, dan pengerjaan tugas dengan kualitas yang terbaik. Jadi cupanya melakukan pekerjaan tugas atau mengerjakan pekerjaan jenengan secara biasa saja kurang cukup ya. Sekarang ini kita dituntut mengerjakan tugas dengan kualitas yang prima atau terbaik. Diolor sak kuate, sak getase sampai nyaris putus gitu ya. Atau kalau ditarik karet itu sepanjang-panjangnya sampai di mana. Kalau kita mengerjakan pekerjaan apa adanya saja
kita tidak jadi SDM yang unggul di bidang pekerjaan tugas kita. Ya, hanya sekedar apal-apalah. Tapi kalau jenengan menjadi kompeten atau unggul atau baik, prima, itu jenengan bisa mengerjakan tugas dengan kondisi yang terbaik. Kemudian jenengan bisa menganalisis kasus yang ada, belajar dari kasus itu, kira-kira perbaikan ke depannya seperti apa. Kompetensi, kita tinggalkan kompetensi, ya. Ada kata kunci kinerja terbaik, kata kunci kesuksesan, keberhasilan, learning agility, ya, agile itu rawan ya, agile itu gampang pecah ya. Maka jenengan harus punya kemampuan untuk belajar ini dari pengalaman sebelumnya, seperti apa dan ahli di bidangnya. Kemudian kalimat afirmasi yang bisa dikembangkan antara lain contohnya, kami terus belajar, kami akan berkembang, kami akan menjadi yang terbaik di bidang keahlian kami, misalnya gitu. Kalimat afirmasi yang menginspirasi apa. Kemudian kode etiknya adalah belajar dari lingkungan, belajar dari senior, belajar dari mana-mana, ya, semua sumber. Oke. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah harmonis. Ya, dimulai dengan senyum, lingkungan yang nyaman, enak kalau mau duduk gitu. Jadi kalau malam-malam itu sudah nggak sabar pengen segera ke kantor gitu, bukan malah berat ya rasanya ke kantor itu. Wah, beban berat ketemu kae meneh. Nah, itu nggak harmonis berarti. Nggak damai dengan diri kita ya. Tapi kita berdamai dengan lingkungan diri kita, bagaimana membangun suasana yang dirindukan ya. Selalu kangen sebelahnya, maksudnya dalam kangen dalam artian profesional ya. Jadi suasana kantor yang dirindukan dan menyenangkan itu menjadi sesuatu yang candu ya, candu-candu ya. Oke. Jadi kita selalu senang untuk kembali ke lingkungan kerja kita. Suasananya harmonis dan hangat. Setelah oh ya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini harmonis dalam menjalankan tugas. Oke, deskripsinya terkait dengan penghargaan, menghargai ya. Harmonis itu dimulai dengan bisa menghargai lingkungan sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita. Kemudian dari penghargaan itu kemudian muncul rasa nyaman, ya, punya lingkungan yang kondusif, ya, menghargai diri kita, menghargai lingkungan kita, menghargai teman kita, sekecil apapun hasil kerjanya, dia sudah mempunyai effort, mengeluarkan effort untuk melakukannya. Jadi diberi penghargaan lah, dimulai dari kata-kata atau penghargaan verbal, terima kasih, gitu, atau apa ya, Anda super sekali gitu ya. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik, terima kasih sudah dibantu. Itu penghargaan-penghargaan berupa verbal kecil yang sangat mempengaruhi lingkungan kerja. Kalau nggak pernah berterima kasih dengan teman-teman yang bantu kita, nah siapa lagi yang mau kita beri penghargaan kan gitu ya. Oke, kecuali sekeliling kita. Nanti panduan perilaku harmonisnya apa, kemudian konteks sosialisasi dalam hal ini di lingkungan kerja pemerintah itu seperti apa batasan-batasannya, harmonis ini, apakah harmonis ini sama dengan lingkungan masyarakat, dengan bebas, lingkungan pergaulan, atau ada kode etik koridor yang bisa membatasi Bapak Ibu di lingkungan kerja. Kalau suami istri kan harmonis kan runtang-runtung, ya kan? Kemana-mana, oh ada si A, ada si B, ini pasangannya ini harmonis sekali. Kalau di lingkungan kerja, apakah seperti itu juga? Harmonis itu.
loh. Saya jangan-jangan cuman berbicara searah ini ya. Bapak Ibu nanti kupingnya penuh mendengerin saya terus. Kalau harmonis di lingkungan kerja Bapak Ibu batasannya seperti apa? Saling Harmonisnya menghargai. Kekompakan, Bu. Ya, Kerja tim. kompak. Misalnya Kerja tim. ada tugas tim, ada tugas kelompok, itu kompak ya. Oke, kompak, rukun, damai ya. Oke, terus apa lagi? Itu yang tim. Kalau individu saling apa namanya interaksi antar individu gimana? Saling menghargai, Bu. Menghargai, Saling ya. menolong. Iya, menyapa Saling dulu. menyapa, Bu. Iya, betul, Tidak menyapa, membuli. memberikan salam. Uluk Berikan salam. salam, 5S, Bu. Bu. Kalau ketemu, Bu. Iya, nek ketemu salam, Iya, Bu. Senyum, sapa, salam. apa? Ya, oke. Jadi di situ harmonisasi bisa dibangun, nggih, baik secara individu maupun secara profesional kelompok. Baik. Ada nanti studi kasus atau contoh kasus yang harmonisnya kebablasan, terlalu harmonis ya. Nek sirup kemanisan ya. Jadi nuangnya kebablasan itu seperti apa? Ya, oke. Jadi ini Bapak Ibu harmonis, kita berlanjut ke loyal. Loyal apa Bapak Ibu? Setia. Setia. Ya, Rela Berdedikasi. itu setiap tikungan berdedikasi. ada. Setia. Berdedikasi. Manut instruksi. Manut instruksi ya, patuh, taat, loyal gitu ya, setia, Rela manut, berkorban. rela berkorban, apalagi Pengabdian, Bu. pengabdian tanpa batas ya. Oke, wah ini antara ketulusan dan ini ya Bapak Ibu totalitas gitu ya. Ini nah nanti ada koridornya. Koridornya kalau itu nggak bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Pancasila, UUD maupun dasar-dasar negara kita, maka kita lakoni. Tapi kalau sudah setianya itu di luar kewajaran, ya bertentangan dengan ideologi, maka Bapak Ibu punya argumentasi untuk mempertanyakan kesetiaan macam apa yang diminta gitu ya. Mana batasannya gitu. Loyalitas ini ada koridornya ya, ada tracknya yaitu Pancasila, UUD dan Undang-Undang Dasar 45 dan kepada Bhinneka NKRI. Tunggal Ika. Ya itu termasuk ya. Oke. Jadi bagaimana jenengan mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan negara ini di atas kepentingan pribadi itu loyal ya. Nah, ini nanti banyak gesekan ini ya. Ada panggilan tugas, misalnya penghulu nih. Penghulu ada panggilan untuk menikahkan. Nah, padahal istrinya ngajak piknik minggu-minggu. Ya. Anaknya ngajak ke toko buku. Nah, bagaimana jenengan itu berargumentasi, memberikan pengertian pada pihak-pihak terkait, pada istri, keluarga. Wah, ini pemenuhan tugas saya utamakan. Ini termasuk kasus-kasus loyalitas. Ya, nanti panjenengan akan banyak berapa ya, bersinggungan atau terkait dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di loyalitas. Kalimat afirmasi. Penguatnya adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Nah, ini kalimat utamanya adalah mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Kata kuncinya yang ada di loyalitas ini komitmen, kemudian dedikasi yang tinggi, dedicate ya, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kode etiknya, panduan perilakunya, ideologi Pancasila UUD 45, NKRI, pemerintahan yang sah, itu artinya Bapak Ibu itu loyal pada pemerintahan yang berlaku sekarang. Kalau sekarang presidennya Pak Prabowo misalnya gitu.
mungkin pada zamannya adalah Pak X gitu, maka Bapak Ibu sesuai dengan perubahan zaman, Bapak Ibu loyalitasnya pada pemimpin yang sekarang harusnya ya. Apa kebijakannya, apa ini didukung. Yang dulu biarlah berlalu, yang akan datang ada urusan belakangan. Yang penting adalah yang sekarang. Ya. Kemudian menjaga nama baik ASN dimanapun berada, menjaga nama baik pimpinan, menjaga nama baik instansi dan juga negara secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu punya rahasia-rahasia jabatan. Ya, jangan diumbar di medsos. Dumeh generasi muda yang sekarang open mind gitu ya. Sidik-sidik curhat dong kayak Mama Dede. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu akan punya kode etik untuk menjaga kerahasiaan tugas dan jabatannya. Jangan dibocorkan melalui medsos. Ya, oke. Berikutnya adalah adaptif, adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemudian menghadapi tantangan. Ini ya, Bapak Ibu, mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai adaptif melalui penyesuaian diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Proaktif itu berarti jemput bola, ya, adaptif. Ya, Bapak Ibu jemput bola terhadap perubahan, terhadap kebaruan, ya. Kira-kira kok Bapak Ibu perlu belajar apa, nggak usah menunggu. Sebentar, saya ada telepon dari panitia. Halo, pripun Mas? Nggih, pripun? Mm-mm. Mucal niki sudah masuk dari tadi. Gimana? Mm-mm. Mm-mm. Oh, ini saya masih ngajari kira-kira sampai asari di WA CW Mas. Kok tak note. Heeh, gimana? Oh, nggih. Siap-siap. Nggih. Dinoti nggih, dinotifikasi nggih di WA nggih. Siap. Nggih. Nggih, makasih. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan tinggal sedikit lagi ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ada gangguan. Tadi sudah menyusul tugas berikutnya. Oke. Bapak Ibu nanti dimatangkan dengan pembacaan modul. Besok kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa diskusikan lagi. Oke, berikutnya adaptif ini ya, Bapak Ibu, ada indikatornya. Setelah pembelajaran ini, peserta dapat memahami pentingnya nilai-nilai adaptif dalam mengaktualisasikan pekerjaan atau tugas jabatannya. Kemudian menjelaskan secara konseptual teori-teori dalam mengembangkan inovasi dan menggerakkan menghadapi perubahan. Dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Berikutnya, Bapak Ibu mulai menjelaskan kode etik yang cocok apa terkait dengan adaptif ini. Kemudian penyesuaian diri, inovasi, kreatif, proaktif, ini termasuk yang bisa dicermati. Dan yang terakhir, contoh kasus dalam bidang jenengan. Nanti dari sini mungkin akan muncul tadi embrio untuk memikirkan, wah, tak angkat sebagai rencana untuk aktualisasi saya. Kira-kira bidang tugas apa yang perlu adaptasi terhadap penyesuaian zaman ini gitu. Nanti itu jadi proyek jenengan ya. Oke, mengapa harus adaptif memahami studi kasus. Saya kira cukup ya untuk dibaca sendiri nanti. Oke.
Dan terakhir Bapak Ibu punya kolaboratif. Kolaboratif di sini bekerja sama. Mata pelatihan ini Bapak Ibu akan diajak untuk apa namanya, membangun ya sinergitas, membangun kebersamaan, collab tadi, mateni B ya, collab ya, dalam memahami tusi Bapak Ibu itu apa yang dihasilkan dari kerjasama itu. Kolaborasi ini diharapkan tidak stagnan seperti sebelum kolaborasi, tapi dengan adanya kolaborasi ini ada nilai tambah yang dihasilkan. Jadi kalau cuman gandeng orang tapi nggak dapat tambahan apa-apa, nggak dapat nilai plus, ya mending sendiri aja, nggak repot kalau gitu. Nah, kalau dengan kolaboratif ini ada plusnya yang bisa ditambahkan ya untuk tujuan bersama apa yang bisa dimunculkan. Jadi di sini ada nilai plus yang muncul ya, kesediaan untuk bekerja sama. Kata kuncinya kesediaan. Karena kerjasama itu orangnya harus sedia dulu. Ya, sing terlalu tinggi egonya menurunkan, yang terlalu males-malesan, ya mengaktifkan diri. Harus ada duduk sama tinggi, apa ya istilahnya itu, berdiri sama tinggi, apa ya, duduk Duduk sama rendah. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, oke. Wih, jargon atau semboyan dulu digaungkan waktu SD jadi lupa. Ya, oke. Jadi di situ ada kebersamaan. Bagaimana dengan duduk bersama dalam satu forum itu kita ketularan teman yang lain ya, menjadi posisinya sama atau paling tidak kompetensinya sama. Jangan yang satunya gandul aja atau yang satunya terlalu dominan. Dominansi dalam sebuah tim itu juga nggak akan sehat. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Tentu dengan harapannya dengan adanya kolaborasi ini nanti Bapak Ibu muncul hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana kalimat afirmasi yang bisa dibangun untuk membuat Bapak Ibu ini tidak patah arang untuk membangun kolaborasi. Kadang-kadang ada yang putus asa. Arok kae kok angel dijak ngomong, dijak rembukan angel dijak curhatan gitu ya. Susah, saya stuck kalau kalau disuruh apa namanya berkoordinasi dengan dia. Nah, itu maka Bapak Ibu perlu membangun kalimat-kalimat afirmatif, membangun semangat bagaimana agar terus mencoba untuk kolaborasi yang lebih baik. Memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi secara terbuka dan bekerja sama menghasilkan nilai tambah. Ya, jadi Bapak Ibu open mind, open heart, ya, open apa lagi itu ya, untuk bisa menerima masukan-masukan untuk kebaikan bersama, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini tentu Bapak Ibu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bersama-sama kita bisa. 5 kepala, 3 kepala lebih bagus daripada hanya satu pemikiran, satu ide. Itu tentu akan lebih bagus kalau kita punya banyak sumbang saran. Oke, itu mengenal sekilas dari 7 apa namanya bagian yang harus Bapak Ibu resapi. Nanti tugas selanjutnya adalah Bapak Ibu meresapi dulu, membaca-baca lebih lanjut 7 hal ini, kira-kira yang menjadi dasar atau menjadi trigger Bapak Ibu untuk mengambil salah satunya untuk diangkat menjadi fundamental dari Bapak Ibu nanti kegiatan aktualisasinya yang mana, yang menjadi pencetus ide. Semuanya tentu kalau kalau mendasari harus semuanya mendasari ya. Tapi ada 1 atau 2 yang dominan itu nggak apa-apa atau lebih bagus, lebih cetol gitu ya. Sehingga muncul nanti dampaknya apa perubahannya lebih terasa.
Oke, itu sekilas dulu, satu bagian dulu kita belajar tentang 7 hal. Kemudian masing-masing ini Bapak Ibu uh, perdalam, Bapak Ibu lebih lanjut untuk menjadi cikal bakal nanti laporan-laporan jenengan. Ya, besok mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Besok pertemuan kedua yang kemarin-kemarin biasanya itu yang dilakukan adalah Bapak Ibu mengambil satu nilai dari masing-masing komponen tadi secara random, mungkin kalau nggak bisa semuanya tampil akan kita minta untuk menjelaskan. Jadi Bapak Ibu nggak hanya mendengarkan dari saya, besok adalah giliran pihak kedua atau jenengan yang bicara ganti, maksud saya terus. Nah, jenengan ganti menyampaikan dalam bidang tugas saya nilai-nilai yang masuk itu yang ini. Kasusnya mungkin yang ada ini. Dan selama ini sudah pemecahan kasus seperti ini untuk kedepannya yang menarik saya untuk menjadi pemikiran lebih lanjut yang seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Sudah waktunya bagi kami untuk beralih ke kelas yang lain. Bapak Ibu, apakah sudah bisa ditermati sampai di sini? Tugas kelanjutan untuk sikon besok akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, nggih. Ibu. Mohon izin untuk undur diri atau ada closing statement dari Pak Ketua. Pak Ketua. Yuk, ayo. Pokoknya kalau jadi ketua atau sekretaris atau siapapun siap nggak ngantuk di Jawil. Ayo, Pak Ketua kelompok 2. Ketua kelompok berapa ini? Bapak Tongat, Bu. Hah? Pak Bapak Tongat. Tongat, Pak Ketua. Bapak Tongat, Mana? Bu. Closing statement Pak Tongat. Mana beliau ya? Pak Tongat masih di mute, Pak Tongat. Masih di mute, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lili yang sudah memberikan materi dengan gamblang Cepat, dan ya, dengan dengan baik. cepat, Cepat. ya. Berterima kasih. Tadi apa saya mau lupa mau ngomong berarti. Ya intinya terima kasih kepada Bu Lili sudah memberikan materi tentang nilai-nilai dasar ya sebagai ASN atau ASN berakhlak. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, bisa diaplikasikan ke tempat kerja masing-masing. Oke. Untuk Biar menjadi mencari contoh sikap perilakunya ya Pak. Ya, oke. berperilaku, berorientasi layanan dan Ya, seterusnya, betul. sehingga dapat memuaskan masyarakat sebagai apa ya namanya tujuan kita itu. Tujuan kita kan itu adalah masyarakat. Kita bernegara untuk melayani masyarakat, maka terapkanlah nilai-nilai dasar yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili, sehingga jalan kita menjadi ASN berjalan dengan lancar. Oke, Mungkin terima kasih. cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggih Waalaikumsalam Bapak Ibu, mohon undur diri. Nggih, terima kasih. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, untuk materi dari Bu Lili tadi sudah disampaikan ya, untuk nilai-nilai dasar PNS. Untuk hari ini sepertinya nggak ada tugas ya Bapak Ibu ya.
Kalau di jadwal nggak ada, Pak. Nggak ada Kalau di tugas ya. jadwal. Nggak ada, Pak. Udah, ya, Pak, tapi tadi disampaikan buat siap-siap aja buat next. Gimana? Gimana, Mas? Tugasnya hari ini mempelajari Dan mencari disampaikan PPT yang tadi disampaikan oleh Bu Lili. Bu Lili ya. Masing-masing kita mempelajari, jadi kami hanya menunggu PPT-nya di-share di BLC, Pak. Iya, Mas, siap. Nanti coba tak hubungi Bu Lili buat itu ya, upload ke VLC-nya. Oke, teman-teman, karena dari Bu Lili sudah diakhiri ya. Maka untuk kegiatan hari ini juga sudah selesai kita. Untuk info lanjutan terkait dengan Zoom besok nanti akan kami infokan menyusul, mudah-mudahan nggak mendadak kalau ada perubahan jadwal. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Record bisa di